Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulillah wad dilalata 'ala al huda wad du'a 'ala al khair. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال Al-hadithus sabi' wal 'ishrun, hadis yang ke-27, ma'rifatul bir wal ithmi, mengetahui antara perbuatan baik atau perbuatan dosa. Di mana hadis yang ke-27 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan bagaimana sesuatu itu dianggap baik dan bagaimana sesuatu itu dianggap dosa. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yatlu'a alaihi an-nas, rawahu Muslim. Wa an Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu tas'alu 'anil birr qultu na'am faqala istafti qalbak البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Hadis yang ke-27 ini diriwayatkan oleh salah seorang yang bernama Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an adalah salah seorang periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat Nawas ini hampir mirip namanya dengan salah seorang penyair yang berkebangsaan Arab dan Persia yang lahir di salah satu daerah Persia yaitu Abu Nawas. Bisa dibaca Abu Nawas, bisa dibaca Abu Nuwas. Dan Abu Nawas ini, ya Abu Nawas, tapi bukan yang perawi hadis ini. Abu Nawas maksudnya lebih dulu hidup 5 tahun daripada Imam Syafi'i. Beliau lebih tua 5 tahun daripada Imam Syafi'i. Dan beliau ini hidup sezaman tabi'in, sezaman tabi'in, yaitu Nu'man bin Thabit, yaitu Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Sebagai mengatakan telah meninggal Imam Madhab dan lahir Imam Madhab. Abu Nuwas adalah salah seorang penyair yang handal. Dan beliau ini seringkali dihadirkan di dalam istana Harun ar-Rasyid guna untuk menghibur. Harun ar-Rasyid yang pada saat itu beliau adalah merupakan seorang raja, seorang sultan. Dan Abu Nawas ini adalah salah seorang putra dari seorang qadhi. Qadhi itu artinya adalah hakim. Qadhi namanya. Qadhi itu artinya hakim. Manakala ayahnya Abu Nuwas ini akan meninggal,
maka Abu Nuwas ini dipanggil. Ya, ketika akan meninggal dipanggil. Begitu dipanggil, Abu Nuwas diminta untuk mencium telinga ayahnya yang sebelah kanan. Kata Abu Nuwas, baunya wangi. Nah, kata Abu Nuwas, kata ayahnya, ya, sebelah kiri. Sebelah kiri baunya kurang wangi, tidak wangi baunya, bau busuk. Ditanya sama Abu Nuwas, kenapa wahai ayah? Inilah resiko menjadi seorang hakim. Inilah resiko menjadi seorang hakim. Berdiri di antara surga dan neraka. Ya, berdiri di antara surga dan neraka. Itu resikonya menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim. Nah, makanya untuk menentukan suatu hukum itu resikonya besar. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Ya. Akhirnya begitu meninggal ayahnya, terdengar kabar dari istana Abu Nuwas ini menjadi salah seorang kandidat yang akan diangkat oleh raja untuk meneruskan titah ayahnya sebagai seorang qadhi hakim. Mendengar itu Abu Nuwas, akhirnya sebelum meninggal itu Abu Nuwas bilang sama ayahnya, Abu Nuwas, ente siap-siap. Ya, setelah ayah meninggal ente akan diangkat menjadi hakim. Abu Nuwas tidak mau ayah. Kalau ente tidak mau, kata ayahnya, maka ente lakukan sesuatu yang orang anggap ente itu orang gila. Ya, yang orang anggap ente itu orang gila. Ya kan tidak mungkin ngangkat hakim jadi orang dari orang gila, betul tidak? Nah, akhirnya baik kata Abu Nuwas, saya akan lakukan sesuatu yang orang menganggap saya ini gila. Ya, menganggap saya ini gila. Akhirnya selepas meninggal ayahnya, Abu Nuwas ini ditanamkan dan didoakan. Datang Abu Nuwas. Bagaimana dia datang? Dihadiri oleh sultan dan para pentakziah. Datang dengan kuda-kudaan yang terbuat dari pelepah pohon. Ya. Cepet kata. Mutar-mutar kuburan ayahnya. Itu orang kaget nih, kenapa ini ditinggal ayahnya menjadi gila? Ya kan? Sekarang kita mau pergi kemana ayah? Katanya. Pokoknya seakan-akan dia dialog dengan ayahnya. Mau pergi kemana kita? Ya, ayah mau kemana sekarang? Ayo, saya sudah beli kuda baru katanya. Padahal itu dari pelepah pohon. Ya. Akhirnya Sultan Harun ar-Rasyid melihat, oh ini tidak bisa diangkat jadi qadhi karena dia udah gila. Akhirnya tidak diangkat menjadi qadhi. Oh zaman sekarang? Berharap ya enggak? Nah, zaman sekarang berharap. Nah itu Abu Nuwas. Dan Abu Nuwas ini selama hidupnya berseberangan dengan syariat. Nama asli Abu Nuwas itu adalah Abu Ali Al-Hasan. Abu Ali Al-Hasan. Abu Nuwas itu hanya julukan. Abu Nuwas itu hanya julukan. Dan Abu Nuwas ini ya selama hidupnya itu beliau itu selalu nyeleneh. Nyelenehnya ini kalau tampak secara zahir beliau ini berseberangan dengan syariat. Itu yang tidak disukai oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semasa hidup dengan Abu Nuwas, Imam Syafi'i tidak cocok. Tidak cocok. Dan di setiap zaman itu ada. Maka kita tidak heran kalau ada seorang alim ulama yang mereka itu mati-matian membela syariat, ada sebagian ulama juga yang mereka itu seakan-akan tidak mendukung dengan tegaknya syariat. Dan itu memang Allah ciptakan setiap tahun itu ada. Setiap generasi itu ada. Dan itu tidak mengherankan sebenarnya. Kalau orang yang mengetahui bagaimana sejarah Islam, mereka tidak kaget. Karena zaman dahulu sudah ada. Ya kan tidak mungkin Allah cuma menciptakan malaikat tanpa adanya syaitan. Ya tidak mungkin Allah menciptakan laki-laki tanpa adanya perempuan. Ya, semuanya berjalan dan berputar sesuai dengan ketentuan Allah. Ada orang waras, ada yang tidak waras. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang sakit, ada orang sehat. Ada dokter, ada pasien. Tidak pernah ada dokter gantung. Ya, nganggur karena tidak ada pasien. Ada, selalu ada pasien yang berobat.
Imam Syafi'i menyatakan ketidakcocokannya kepada Abu Nuwas. Karena Abu Nuwas ini serang bertabrakan dengan syariat. Sedangkan Imam Syafi'i itu adalah salah seorang yang melakukan terobosan-terobosan terhadap syariat dengan fatwa-fatwanya. Hingga suatu kali, ya, Abu Nuwas ini didengar sangat berani kepada raja, tapi beraninya itu tidak kurang ajar. Ya, Abu Nuwas itu humor, ditantang oleh orang. Abu Nuwas, ente beraninya nunggingkan pantat di depan raja. Berani tidak? Ya kayak kita misalkan, berani tidak ente nunggingkan pantat ente di depan Pak Miji? Nah, kalau memang ente berani, paling kena angkut Satpol PP, ya enggak? Ya kan? Diangkut Satpol PP, nginap paling 2 malam. Ya, Abu Nuwas itu ditantang, berani tidak ente mantatkan Raja Harun Ar-Rasyid? Kata Abu Nuwas, siapa yang tidak berani? Benar nih, apa upahnya? Kata Abu Nuwas, nanti kita akan kumpulkan uang, kita akan berikan upah. Baik, kata dia, siap. Suatu kali Abu Nuwas pergi ke istana, bilang sama pengawal, saya mau ketemu sama raja. Ya, sebentar. Walaupun begitu perilaku Abu Nuwas, beliau itu masih dipandang oleh Harun Ar-Rasyid. Masih ada kedudukan karena mengenang ayahnya. Karena mengenang ayahnya. Akhirnya Abu Nuwas dipersilahkan masuk. Pada saat itu semua menteri pada ngumpul. Akhirnya semua menteri pada ngumpul duduk di atas kursi masing-masing, kecuali Abu Nuwas duduk di bawah. Akhirnya kata raja, Abu Nuwas, naik, ayo duduk di atas karpet, jangan duduk di atas lantai. Tidak, saya sudah duduk di atas karpet. Kata raja, wah, gimana ente duduk di atas karpet, sedangkan di sini karpetnya ente duduk di situ. Di situ lantai, karpetnya ada di sini. Duduk sini, kata raja. Kata Abu Nuwas, enggak, saya sudah duduk di atas karpet. Kata Raja Harun Ar-Rasyid, enggak, ya kan? Ente enggak duduk di atas karpet, tapi ente duduk di atas lantai. Saya sudah duduk di atas karpet, wahai raja. Enggak percaya, mana karpetnya? Akhirnya dia berdiri, dia balik, dia tungging, ini karpetnya. Rupanya karpet itu dipotong, dijahit di celananya. Oh iya, pantas bilang duduk di atas karpet. Oh, akhirnya menang dia. Mana? Jangan ditiru tapi. Nah, itu Abu Nuwas. Ya. Akhirnya satu kali Abu Nuwas itu ketika ada kegiatan sholat berjamaah, dan ini sampai kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i itu marah. Abu Nuwas itu di luar, tidak sholat. Dia di luar, tidak sama teman-temannya. Dan Abu Nuwas ini suka ngumpulkan anak kecil. Main sama anak kecil, ya kan? Senang sama anak kecil. Jadi orang sholat berjamaah, dia di luar masjid, ngumpulkan anak kecil main. Akhirnya marah orang. Itu marah, orang bilang, Abu Nuwas, ente tidak menghormati orang yang dalam keadaan sholat berjamaah di masjid. Bahkan ente terang-terangan tidak melaksanakan sholat di saat orang melaksanakan sholat. Apa kata Abu Nuwas? Sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, celaka bagi orang-orang yang sholat, bukan celaka bagi orang-orang yang minum. Fawaidul lil musallin, bukan fawaidul lil syaribin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Biarkan mereka celaka dengan sholat mereka, sementara Allah ridho dengan bagaimana kita ini meneguk minuman. Itu tambah marah Imam Syafi'i. Marahnya Imam Syafi'i akhirnya mendengar kabar Abu Nuwas ini akan meninggal. Imam Syafi'i tidak mau jenguk. Ya, inilah semacam inilah kehidupan. Ya, terkadang antara orang ahli syariat dengan orang yang ahli hakikat ini berseberangan. Bagaimana dengan Nabi Allah Musa syariatnya dan Nabi Allah Khidir dengan hakikatnya selalu berseberangan. Ya, dan memang itulah luasnya rahmat Allah. Tidak boleh kita mengatakan Nabi Khidir lebih hebat daripada Nabi Musa. Walau bagaimanapun syariat Nabi Musa itu langgeng ketimbang Nabi Allah Khidir. Kenapa Allah utus Nabi Allah Khidir? Supaya kita ini mengetahui di balik syariat ini ada yang namanya hakikat. Tapi tidak semua yang mengetahui tentang hakikat daripada sebuah syariat. Ya, selalu ada yang semacam ini.
Ya, di zaman itu Imam Syafi'i dengan Abu Nuwas. Di zaman-zaman lain juga ada. Imam Syafi'i mengurungkan dirinya untuk menjenguk Abu Nuwas. Biarkan saja meninggal. Orang tidak pernah melaksanakan syariat Allah, kata Imam Syafi'i. Akhirnya meninggal Abu Nuwas. Begitu meninggal Abu Nuwas, akan dimandikan jenazahnya. Ya, kalau orang meninggal pertama kali yang dilakukan apa? Dimandikan. Dibuka pakaiannya. Begitu dibuka pakaiannya, ternyata di dalam baju Abu Nuwas ini tertulis sebuah surat. Ya, tertulis sebuah surat. Ya, di dalam sakunya Abu Nuwas radhiyallahu an. Tertulis sebuah surat. Ketika surat itu dibaca, yang tukang mandikan ini datang menghadapi Imam Syafi'i. Kata yang tukang mandikan, "Wahai Imam, ini ada surat dari Abu Nuwas." Surat apa? Di sakunya saya dapatkan, dibuka oleh Imam Syafi'i. Ternyata syair yang sangat fenomenal. Ya, tulisannya apa? Ilahi las tulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu di sama Abu Nawas. Syair yang panjang. Di antaranya apa? Ya Rabbi in azumat dhunubi kathratun. Ya Allah, seandainya dosa-dosaku ini sangatlah banyak, tak terbilang dan tak terbatas. Falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam. Tapi aku mengetahui sesungguhnya maafmu jauh lebih luas dan lebih tak terbilang daripada dosa-dosaku yang tak terbilang ini. Oh, di situ ada sikap ar-raja, harapan kepada Allah. Terus apa kata beliau? Ad'uka rabbi kama amarta tadarruan. Aku memohon kepadamu sebagaimana engkau perintahkan kepadaku, agar ketika memohon itu menghadirkan hati. Fa idza raddatta yadi faman dha yarham. Apabila ketika aku berdoa kemudian engkau tolak, maka siapa lagi yang akan mengabulkan doaku? Mali ilaika wasilan ilar raja. Tidak ada sesuatu yang menjadi perantara antara diriku dengan engkau ya Allah, ya, kecuali apa? Wa jamilu afwika thumma inni muslimun. Kecuali apa? Keindahan, ya, maafmu kepadaku dan sesungguhnya aku ini adalah seorang muslim. Ya. Artinya Abu Nuwas ini masih menyadari walaupun dirinya itu bertabrakan dengan syariat. Walaupun orang menganggap Abu Nuwas ini adalah bukan orang yang waras, tapi beliau ketika sebelum wafat mengikrarkan dirinya adalah sebagai orang-orang sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya, tawaffani musliman. Nabi Allah Ibrahim itu sebelum meninggal bilang itu, matikan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Akhirnya ketika Imam Syafi'i membaca surat itu, nangis Imam Syafi'i. Nangis. Ternyata Abu Nuwas ini zahirnya saja begitu, tapi ternyata di hakikat dalam dirinya itu ternyata beliau jauh lebih mengenal Allah daripada orang-orang yang melaksanakan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya meninggal Abu Nuwas. Abu Nuwas. Nah, ini ya hanya kebetulan mungkin hampir sama Nuwas bin Sam'an. Ya, Nuwas bin Sam'an. Kalau dilihat dari perjalanan kehidupan memang memiliki daerah yang berbeda. Abu Nuwas itu lahir di Persia. Ya, sementara Nuwas bin Sam'an ini lahirnya di mana? Lahirnya di kota Madinah. Kana yanbaghi lil musannif an yaqula anhuma li'anna sam'an lahu suhbah. Lama wafada 'alaihi salatu wasallam da'alahu bil barakah wa masaha nasiyatu. Nah, Nuwas bin Nu'man ini adalah merupakan delegasi Nabi kita Muhammad.
Ya, Nabi mengirim utusan, delegasi dalam rangka tujuan diplomasi. Ya, nama bahasa Arabnya itu al-wafidun. Ya, al-wafidun. Nah, ini beliau salah seorangnya. Kemudian didoakan Nabi, da'alahu bil barakah wa masaha nasiyatu. Dipegang oleh Nabi ini tengkuknya. Kemudian didoakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ibnu Nuwas hada min ashabus suffah. Nuwas bin Sam'an. Sam'an ini adalah delegasi Nabi, sementara Nuwas ini adalah merupakan ahlu suffah. Ahlu suffah itu artinya marbot Masjid Nabawi. Marbot Masjid Nabawi. Mereka yang tinggal bersama Nabi di masjid. Makan Nabi, mereka makan. Puasa Nabi, mereka puasa. Ahlus Suffah. Ahlus Suffah inilah ya kemudian dikenal dengan di zaman sekarang sebagai orang-orang sufi. Sufi mengambil kata daripada Ahlus Suffah katanya. Ada juga sufi itu mengambil kalimat daripada wool, bahan daripada benang daripada sebuah jenis bahan. Ya, ada juga yang mengatakan bukan. Sofin itu artinya jernih. Ya, maknanya apa? Menjernihkan, membersihkan dan kemudian mensucikan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sakana Syam wa kana yaqul aqamtu ma'a Rasulillah bil Madinah sanah ma yamna'uni min al-hijrah ay al-'aud ila al-watan illa al-asilati allati kanat taruddu 'ala al-Mustafa min ba'di ashabi. Urwiya lahu 17 haditsan. Nuwas bin Sam'an ini hanya meriwayatkan berapa? Sekitar 17 hadis. Waqad tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhtuhu min ummihi wa hiya Asma binti Nu'man. Jadi Nuwas bin Sam'an ini ya sahabat Nabi, perawi hadis, dan beliau ini tinggal di negeri Syam. Karena beliau ini adalah merupakan delegasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya saudari seibu. Berarti ayahnya menikah lebih dari satu kali. Betul enggak? Itu saudari seibu. Saudari tiri ya? Ya, saudari tiri. Kalau saudara kandung itu saudara seayah ya? Saudara seayah. Ya kan? Lain mak. Ya, lain. Bukan. Seibu lain min ummihi wa hiya Asma. Sebentar saya baca. Qad tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min ummi. Saudara dari ibu, berarti satu ibu. Lain bapak. Berarti satu ibu lain bapak. Berarti emaknya kawin lebih dari satu kali. Saudarinya ini namanya Asma binti Nu'man. Asma binti Nu'man. Ya, beda. Bintinya udah beda. Nuwas binti Sam'an. Ya, Asma binti Nu'man. Berarti dia lain bapak. Satu ibu. Nah, kemudian ayahnya ini ya ingin menikahkan Asma binti Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, pernikahannya seumur jagung. Kenapa? Karena Asma ditawarkan kepada Nabi setelah Nabi menikahi Aisyah dan Hafsah. Jadi istri keberapa? Ketiga. Sudah? Hasilnya kisahnya seperti ini. Nabi SAW menikahi Asma binti Nu'man ini setelah menikahi dua orang wanita, Aisyah dan Hafsah. Hafsah ini anaknya Sayyidina Umar. Ternyata di dalam rumah tangga istri-istri Nabi ini ada yang namanya api kecemburuan. Wajar, karena berebut perhatian seorang Nabi. Dan itu umum terjadi, bukan saja di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, betul. Anak buah cari muka di depan atasan, anak-anak kandung cari muka di depan orang tua, betul enggak? Adik-beradik cari muka depan orang tua, semuanya saling bersaing, dan ini sunnatullah, tidak bisa dihindari. Di mana kita berada itu pasti ada. Apalagi di dalam rumah tangga Rasulullah yang bosnya yang tidak pernah sholat, banyak yang cari perhatian. Betul enggak?
Supaya apa? Supaya dapat gaji lebih. Ya kan? Nah, apalagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seorang nabi. Mereka akan mencari perhatian kepada Nabi. Akhirnya dinikahkan. Kata ayahnya, qaddama 'ala nabi musliman, faqala ya Rasulullah, ala uzawwijuka ajmal aim? Ya, fil Arab, ya Rasulullah, ini ada janda namanya Asma binti Nu'man. Anak tiri saya. Kan beda ayah kan? Anak tiri saya ini Asma binti Nu'man. Sementara saya namanya adalah Sam'an. Kata Sam'an, ini saya punya anak tiri, anak dari istri saya, dari suami yang lain. Nama ayahnya Nu'man, kata Sam'an. Ya, ajmal aim, janda yang paling cantik pada saat itu di kota Madinah. Ya, di kota Madinah. Bahkan dia berasal dari suku Arab. Kana tahtahu ibn amlaha wa taghaffa anha wa qad raghibat fik wa khatabat ilaik. Fatazawwajaha Rasulullah. Ditawarkan Nabi. Kata Nabi, baik, saya akan menikahinya. Dan janda cantik, secantik di kota Madinah. Ya, keturunan Arab. Dinikahkanlah. Begitu terdengar Rasulullah menikah, ternyata Sayyidatuna Aisyah dengan Hafsah ini cemburu luar biasa. Cemburu luar biasa. Sayyidah Aisyah manggil Hafsah. Hafsah, gimana nih Rasulullah menikah lagi nih? Ini alamat waktu untuk kita berkurang. Dan perhatian Rasulullah kepada kita ini akan berkurang. Iya betul, betul juga nih. Karena sudah punya 3 istri, 3 tanggungan. Mau tidak mau waktunya dibagi. Tapi sungguh tuh begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Asma. Asma ini tidak disimpan di satu kota dengan Nabi, tapi disimpan di daerah yang lain. Di daerah yang lain. Begitu juga dengan istri Nabi yang lain. Seperti siapa? Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah ini Nabi dapat dari seorang raja Mesir yang bernama Miqawqis. Ya, ketika Rasulullah mengirim utusan ke sana untuk mengajak masuk Islam, Raja Miqawqis, raja Mesir ini menolak, belum minat saya masuk Islam. Tapi saya dengar Muhammad ini adalah orang yang jujur, orang yang baik, amanah dan sebagainya. Ya sudah, karena mengajak saya kepada kebaikan dan dia juga baik kepada saya hadiahkan 2 orang. Konon katanya ini bukan budak, tapi anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri. Dinikahi oleh Nabi. Maria dijadikan istri oleh Nabi. Maria Qibtiyah. Makanya ada nama Maria kan? Itu nama asalnya dari situ. Ya, kalau Maria di sana hidungnya mancung, matanya biru, rambutnya kuning. Tidak tahu kalau Maria di Sungai Jawi. Beda, Maryam dengan Maria beda. Ya kan? Nah, satu lagi Nabi serahkan kepada Nu'man bin Sabit, penyair Nabi yang suka muji Nabi, itu namanya Nu'man bin Sabit. Nah, dinikahi oleh Nu'man bin Sabit. Dari Maria ini Nabi mendapat anak namanya Ibrahim, kemudian meninggal. Dan itulah terjadi syariat salat gerhana. Akhirnya balik cerita ke siapa tadi? Ke Asma binti Nu'man. Kata Sam'an, nih saya punya anak tiri, anak dari istri saya. Ya, ini cantik luar biasa. Maukah anda menikahi Rasul? Dan nikahi. Akhirnya Aisyah manggil Hafsah, atur siasat. Hafsah, ente bilang kepada istri baru Rasulullah, namanya Asma. Asma ini ada 2. Ada Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Makanya banyak nama itu sama di dalam era Nabi SAW. Ada Asma binti Nu'man. Asma binti Nu'man. Asma binti Abu Bakar tidak diistri oleh Nabi karena Nabi sudah menikahi kakaknya Aisyah. Ya. Akhirnya apa itu kata Hafsah? Kata Aisyah, ente bilang kepada Asma, Rasulullah itu paling suka. Ya, sisi romantisnya seorang istri kepada Nabi itu sebagaimana saya dan yang lain, Rasulullah itu paling suka. Kalau Rasulullah mau datang, kita sembunyi di balik pintu. Ya. Terus setelah Rasulullah masuk, ente bilang, inni u'iduka billah. Sesungguhnya saya berlindung kepada Allah terhadap dirimu.
Nah, itu kan kalimat yang tidak bagus. Sebenarnya berlindung kepada Allah. Apa namanya? A'udzubillahi minasy. Jadi a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah terhadap dirimu. Bilang gitu nanti Rasulullah datang. Baik. Ya kan? Asma ini polos. Ternyata dikerjain. Akhirnya ngumpet dia. Ngumpet. Begitu ngumpet, Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, ya. Maka kemudian Rasulullah masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana orangnya nih? Ternyata dari belakang. A'udzu billahi minka, katanya. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepada Allah darimu. Terkejut Rasulullah. Rasulullah SAW bilang, apakah engkau berlindung daripada utusan Allah? Ya, apakah engkau berlindung daripada utusan Allah? Misalkan kita berlindung daripada syaitan, berlindung daripada gangguan jin, berlindung daripada gangguan sihir, berlindung daripada mata yang hasud, berlindung daripada hati yang dengki. Betul tak? Ini berlindung kepada Rasulullah. Marah Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah engkau berlindung dengan saya sebagai utusan Allah? Ketawa pula dia. Padahal Rasulullah marah. Maka apa yang terjadi? Ya, maka Rasulullah SAW ma'a biha Malik bin Warbi'ah As-Sa'di. Rasulullah panggil salah seorang laki-laki, tolong ente balikkan ke orang tuanya. Akhirnya di-firaq. Begitu di-firaq, keluarga mereka datang kepada Nabi. Ya, menyesal. Wahai Rasulullah, gimana ceritanya? Kok bisa anak saya ini dikembalikan? Belum ya, rumah tangga ini sehari, seumur jagung. Kenapa anak saya dikembalikan? Rasulullah ceritakan begini, kata Nabi SAW. Akhirnya mereka sadar, ya Allah, ente pun padan enggak? Ngapalah ente minta berlindung kepada Allah daripada Nabi? Akhirnya dia tidak tahu. Tapi sebagian ahli hadis mengatakan menanggapi cerita ini tidak valid. Kenapa? Tidak mungkin semudah itu Rasulullah menceraikan. Tapi ahli sejarah mengatakan itu memang benar. Memang terjadi benar, nyata itu. Ya, pada akhirnya Asma binti Nu'man ini setelah dicerai Nabi, berarti statusnya apa? Jandanya sekalipun Nabi belum ngumpul. Dan berlaku di dalam syariat semua istri-istri Nabi itu selepas Nabi meninggal tidak boleh diperistrikan. Kenapa? Karena istri-istri Nabi di dalam Al-Quran dikatakan laksana ibu daripada orang yang Makanya selepas Nabi meninggal, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahash, kemudian termasuk Asma binti Nu'man, mereka semua tidak dinikahi oleh para sahabat. Kenapa? Karena laksana ibu, tidak mungkin menikahi ibu sendiri. Ya. Itu mereka laksana, terlepas apapun kekurangan mereka. Mereka tetap ibu bagi orang yang Makanya kita biasa membaca hadis Nabi, an ummil mu'minin Khadijah binti Khuwailid, an ummil mu'minin Aisyah binti Abu Bakar, an ummil mu'minin Hafsah binti Umar, an ummil mu'minin Zainab binti Jahash, dan seterusnya. Mereka itu diberi gelar ummul mu'minin, ibu daripada orang-orang yang beriman. Nah, itu kan? Nah, jadi para istri-istri Nabi SAW itu berlomba. Yang paling sering dikerjakan ini Hafsah oleh Aisyah. Yang tadi itu kan dikerjakan Hafsah juga. Hafsah tidak tahu. Ketika Hafsah tahu, ya Allah, nyesal dia nyampaikan. Ternyata dijebak oleh Aisyah. Dan Aisyah ini kecemburuannya kepada Nabi luar biasa. Maklum karena usianya masih labil. Ya, karena Rasulullah itu sering menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan Khadijah di depan Aisyah. Sampai Aisyah bilang, Khadijah lagi. Ya, Khadijah lagi. Karena saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Ya, sampai Aisyah itu suatu kali pernah, mungkin karena jenuh mendengar nama Khadijah terus disebut oleh Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah memotong kambing, Rasulullah ambil paha, bilang kepada salah seorang sahabat, tolong sampaikan, ini berikan kepada temannya Khadijah. Saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, orang yang dekat dengan Khadijah juga dicintai oleh Rasulullah. Ya kan? Orang yang dekat dengan Khadijah juga dicintai oleh Rasulullah, diberikan hadiah. Maka akhirnya Aisyah mendengar, kata Aisyah,
Kenapa engkau rela mengotorkan tangan engkau dengan darah hanya untuk seorang teman daripada Khadijah? Teman Khadijah, bukan orang tua Khadijah, bukan saudara Khadijah, bukan anak daripada Khadijah daripada suami lain, tapi teman Khadijah dihadiahkan Rasulullah. Paham? Kata Rasulullah, saya tidak bisa melupakan Khadijah dan siapa yang bersama dengan Khadijah. Nah, cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu melebihi cinta Rasulullah kepada istri-istri yang lain. Karena Khadijah itu melakukan pengorbanan yang luar biasa kepada Nabi. Semua dikorbankan oleh Khadijah kepada Nabi. Jangankan hartanya, yang semulanya orang kaya menjadi orang yang miskin. Nyawanya dikorbankan untuk Nabi SAW. Konon katanya kekayaan Khadijah itu setara dengan separuh penduduk kota Mekah. Jadi penduduk kota Mekah hartanya dikumpulkan separuh, setara dengan kekayaan Khadijah sendiri. Dan Khadijah kalau dalam berdagang tuh dia tidak perlu turun pasar, cukup ngirim orang bawa barang. Beliau menerima keuntungan. Dan disitulah bagaimana jatuh cintanya Khadijah kepada Nabi kita Muhammad. Karena Nabi Muhammad pernah dipercayakan Khadijah untuk membawa barang dagangannya di usia ke-25 tahun. Jadi pada saat itu Rasulullah bekerja. Ya, pamannya Rasulullah yang bernama Abu Talib bilang, ente kalau mau kerja, di sini ada saudagar kaya, seorang wanita namanya Khadijah binti Khuwailid. Ternyata Khadijah sebelum menikah dengan Nabi sudah menikah dengan dua orang pria, cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup mendapatkan satu orang anak, cerai mati mendapatkan dua orang anak. Di antara salah seorang mantan suami Khadijah namanya Abu Halah. Namanya Abu Halah. Abu Halah ini meninggal. Sementara Atik bin Zaid itu cerai hidup. Dari Abu Halah, Khadijah mendapatkan anak salah seorang namanya Hindun. Maka Hindun ada dua. Ada anak Khadijah, ada Hindun istri daripada Abu Sufyan. Itu. Akhirnya meninggal Abu Halah, Khadijah menjadi janda. Banyak yang daftar ingin menjadi suami Khadijah pada saat itu. Semuanya ditolak. Kata Khadijah, sesungguhnya manakala kalian meminta tidak akan saya berikan. Kalau datang melamar, ya, misalkan datang Khadijah nikah aja dengan saya, tidak bakal diterima. Kata Khadijah, tunggu sampai saat di mana aku naksir dengan seorang pria, bukan pria itu yang melamarku, tetapi aku yang melamar pria tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad bekerja dengan Khadijah. Khadijah suruh, ya udah ente bawa dagangan ana aja, kata Khadijah. Baik, kata Nabi, saya akan bawa barang dagangannya. Berapa dagangan yang dititipkan? Sekian banyak. Baik, dibawa ke negeri Syam. Tapi pintarnya Khadijah, setiap menitipkan barang kepada para pedagang, silakan para pengecer, ya enggak? Khadijah menitipkan salah seorang asistennya. Pada saat itu yang menjadi asisten Khadijah adalah Maisarah. Bukan Maya asisten tadi. Maisarah. Maisarah ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Namanya Maisarah. Tapi zaman sekarang Maisarah dipakai perempuan sebagai nama. Itu mau naruh. Ya kan? Akhirnya Khadijah ngirim, ya sudah ente berangkat ke Syam, tapi saya ngirim orang supaya memantau benar enggak ente dagang nih. Baik, siapa yang disirim? Maisarah. Berangkat ke Syam, barangnya laku semua, pulang. Maka Maisarah ditanya kepada Khadijah, macam mana ente dapati orang baru itu? Sebagai apa namanya? Apa bahasanya itu? Partner kita dalam berdagang. Kata Maisarah, sungguh saya mendapati dia itu seseorang yang berbeda dengan orang yang lain. Oh, maksudnya? Kata Khadijah, ini Muhammad luar biasa. Kan tidak pakai Nabi, karena belum belum. Selama saya berjalan dari kota Mekah ke Syam, selama itu juga awal itu menggumpal di atas kepalanya. Jadi kami tidak kepanasan. Kaget Khadijah. Siapa ini? Kalau kita mungkin mikir Dragon Ball ini. Punya ayat awan kinton. Ya enggak? Terus kata Khadijah, dan
selama saya berjalan, kata dia, bersama Muhammad ini bin Abdullah, tidak pernah saya mendapatkan perilaku jelek. Orangnya jujur, amanah, sopan santun, baik. Ya, tidak pernah saya mendapati perihal-perihal yang negatif. Orangnya baik luar biasa, jujur. Sekecil apapun keuntungan dia kasih tahu. Mulai Khadijah kaget. Luar biasa. Terus kata Khadijah, apalagi yang terdapatkan? Setiap jalan itu minggir ibadah, minggir ibadah, ibadah. Dia ibadah terus kepada Allah. Ibadah terus kepada Allah. Akhirnya Khadijah mulai naksir. Khadijah punya sepupu, anak keponakan, anak pamannya. Namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini salah seorang sesepuh dari agama Nasrani yang masih samawi. Dan Waraqah bin Naufal ini masih memegang Injil yang sebagaimana diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Isa. Waraqah bin Naufal namanya. Waraqah ini pemuka agama Nasrani, orangnya tua dan sebagai ahli takwil dari dalam mimpi. Begitu Khadijah tahu tentang kehidupan Nabi Muhammad, dicari tahu, maka kemudian malamnya Khadijah tidur. Di dalam tidur Khadijah bermimpi. Apa? Matahari itu turun ke kota Mekah. Matahari turun, bukan matahari itu bersinar, turun ke bawah. Turun, kemudian menerangi kota Mekah dan cahaya itu masuk ke dalam rumahnya Khadijah. Pergi Khadijah ke rumah Waraqah bin Naufal. Kemudian bertanya, wahai Waraqah, saya bermimpi tadi malam. Mimpi apa ente wahai Khadijah? Saya bermimpi matahari turun ke kota Mekah. Sebentar. Ya, terus sinarnya itu menembus rumah saya. Kata Waraqah, kelak di Mekah ini akan turun seorang nabi di akhir zaman. Yang itu yang saya dapatkan di dalam Injil. Ya, seorang nabi di akhir zaman. Turunnya di kota suci Mekah. Turunnya bukan di Palestina, turunnya bukan di Syam, turunnya bukan di Mesir, tapi turunnya di kota suci Mekah. Akhirnya, terus cahaya yang masuk ke dalam rumahmu, maka engkau akan dijadikan istri oleh salah seorang nabi. Ya. Akhirnya Khadijah tambah kaget. Apakah saya ini akan menjadi seorang istri nabi? Akhirnya pada saat itu Khadijah memberanikan diri untuk berbicara kepada pamannya, yang pamannya ini berbicara kepada Abu Thalib, paman Rasulullah, agar Khadijah ini lamarannya diterima. Ya, agar lamarannya diterima. Bicara udah. Nah, di sini dalam Islam yang memperbolehkan kalau misalkan seorang wanita suka dengan seorang pria, ya kan? Suka dengan sikapnya, perilakunya, moralnya, akhlaknya, ahli ibadah, enggak usah nunggu pria itu nembak dulu. Enggak usah nunggu pria itu melamar dulu. Boleh seorang wanita, bukan aib. Ini bukan celah. Bukan keburukan seorang wanita itu mengutarakan niat baiknya. Betul enggak? Enggak boleh nunggu. Ya. Nunggu ya lah. Malu lah saya nak ngelamar. Tak laku-laku. Betul enggak? Jadi kalau ente senang, kirim utusan. Ya, kirim utusan. Siapa orang yang dia segani? Nah, kita ngomong, Pak D-nya, pamannya, omnya, betul enggak? Ngomong. Saya suka sama keponakan sampeyan itu. Saya ada hati, gimana? Tolong sampaikan. Sampaikan. Laki-laki juga kan mungkin mau nembak, ada enak. Betul enggak? Atau belum ada perasaan suka. Akhirnya ketika disampaikan, oh senang dia. Cocok. Akhirnya Rasulullah senang juga. Dan ingat, segala sesuatu tindak tanduk Rasulullah itu merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Kalau tutur kata Nabi saja itu bukan berasal dari Nabi tapi wahyu dari Allah, apalagi sikap. Mana yang lebih besar? Tutur kata atau sikap? Sikap. Betul enggak? Sikap. Karena sikap Nabi ini akan menjadi dalil. Nabi menikahi perempuan lebih daripada satu, itu perintah Allah. Karena bagaimana luasnya rahmat Allah di dalam diri Nabi yang mampu mengayomi sekian belas wanita. Dan pada akhirnya semua wanita tidak ada yang memberikan keturunan kecuali Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anhunna ajma'in. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri, menerima lamarannya. Dan Abu Thalib bilang, ya sudah, ente siapkan
Mas kawinnya, wahai Muhammad. Di sini harus kita catat, Rasulullah di masa mudanya itu orang sukses, orang kaya. Hati-hati, ada yang mengatakan Rasulullah menikah dengan Khadijah bermodalkan, maaf, dengan bahasa guyon, ya, humor, candaan, tidak boleh. Rasulullah itu tidak boleh dijadikan bahan candaan. Ya, tidak boleh. Dengan bahasa apa? Rasulullah menikah dengan Khadijah cuman modal celana dalam, katanya. Astagfirullahaladzim, tidak boleh, ini kurang ajar sama Rasulullah. Tidak boleh. Tahu tidak berapa modal Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah? 25 ekor onta. Berapa duit 25 ekor onta itu? Ya, banyak, besar bilangannya. Diberikan Rasulullah kepada Khadijah sebagai maskah, menunjukkan Rasulullah itu mampu. Rasulullah itu mapan. Rasulullah itu mandiri. Rasulullah itu profesional. Akhirnya diterima dan kemudian menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian si Asma binti Nu'man tadi setelah dicerai Rasulullah, kemudian beliau tidak menikah. Walamma wasalat ilaihim tasayahu wa qalu innaka li ghairin mubarakah famadahak. Orang tua keluarga Asma ini datang kepada Asma. Teriak mereka, sungguh engkau ini adalah orang yang terputus barokah daripada Rasulullah. Ketika engkau diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai asabaki faqalat khadda'tu faqamat fi ahliha muhtajibah hatta matat fi khilafati Sayyidina Utsman. Akhirnya Asma binti Nu'man ini setelah dicerai Rasulullah tidak menikah lagi. Dan kemudian ada yang mengatakan beliau, mohon maaf mengalami stres yang berkepanjangan. Stresnya itu dari zaman Rasulullah sampai Sayyidina Utsman. Berapa dekade? Ada tiga dekade. Dekadenya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Khilafah Sayyidina Utsman, kemudian beliau mengalami innaha dhahaba aqluha. Ya, stres. Qila innaha matat kamdan. Dan akhirnya beliau kemudian meninggal. Ini belum kita baca hadisnya ya. Baca perawinya dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ulama su. Contoh seperti apa yang menjelaskan? Saya sedang berlaku saat ini. Ya. Itu memang tidak ada dari zaman Nabi dulu ya. Ya, baik. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah ulama itu terbagi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Jadi tidak selamanya dan tidak semuanya ulama yang dekat dengan penguasa atau pemimpin itu adalah buruk. Bisa jadi kedekatan seorang ulama dengan seorang pemimpin ya supaya ada yang menasehati dan mengarahkan. Betul enggak? Supaya ada yang menasehati dan mengarahkan serta meluruskan. Dan ini banyak terjadi. Dan di setiap zaman selalu ada ulama yang berseberangan dengan pemimpin, ya, sultan, ada ulama yang tidak berseberangan dengan pemimpin. Dan itu sudah sunatullah. Ya, dan itu sudah sunatullah. Selepas kematian Sayyidina Ali, kematian Sayyidina Hasan, kematian Sayyidina Husain, muncullah beberapa khalifah. Ya, muncullah beberapa khalifah. Makanya kita kenal dengan yang namanya dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Betul enggak? Dinasti-dinasti itu mereka itu terpecah. Ada yang dekat dengan sultan, penguasa, ada yang tidak. Tidak selamanya kita menganggap seorang ulama jauh daripada penguasa itu baik. Belum tentu. Tidak semuanya seorang ulama dekat dengan penguasa kita anggap jelek. Tidak. Karena mereka memiliki tujuan masing-masing. Nah, apa ciri ulama su? Imam Ghazali mengatakan alimul lisan, jahilul qalbi wal af'al. Ulama isu itu, ulama su.
Ulama yang buruk itu tandanya adalah mereka yang pandai mengolah kata, tetapi kepandaian itu tidak sampai kepada hati. Jadi menasihati orang itu pandai dia, tapi hatinya tidak bisa seperti itu. Itu ulama su. Ya, mereka menyeru kepada kebaikan, mengajak orang ibadah, mengajak orang taat kepada Allah, tapi dianya tidak taat. Itu ulama su. Bukan ulama su itu yang kita lihat, wah selalu digandeng sama presiden, sultan, raja. Nah, belum tentu. Karena bisa jadi salah seorang ulama itu memiliki misi agar presiden ini tidak menyimpang, maka kemudian didekati. Kemudian didekati. Dan ini terjadi banyak di negara-negara Islam. Sudah ya? Sudah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita ridha-Nya dan rahmat-Nya serta ampunan-Nya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan Islam dan iman, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang tak terbilang, karena sesungguhnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tak terbatas. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya dan dengan maafnya. Dan semoga Allah membukakan pintu taubat untuk kita semua. Dan semoga Allah menerima taubat kita. Dan semoga kita bertaubat sebelum meninggal. Dan semoga Allah merahmati kita di saat kita meninggal. Dan semoga Allah mengampuni kita setelah kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.